Ya, ya mulai. Selamat pagi semua anak-anak didikku. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu yang lewat. Adapun yang perlu kita pelajari di situ sesuai dengan daftar isinya. Bab pertama itu ada Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang kedua ada bab kedua flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Bab tiga pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Dan bab keempat ketahanan pangan, industri dan energi nasional. Oke, kita masuki bab pertama, yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini dikatakan, kenapa dikatakan sebagai poros maritim dunia? Kalau dikatakan maritim berarti dia berhubungan dengan pelayaran atau kelautan. Sesuai yang tertera itu pada gambar, apakah fungsi dari tumbuhan mangrove? Tumbuhan mangrove itu berkaitan dengan blue carbon, di mana tumbuhan mangrove ini sangat berpengaruh terhadap blue carbon atau gas-gas yang terbuang. Maka fungsi hutan mangrove itu adalah menyerap gas-gas blue carbon, sehingga ekosistem mangrove perlu dibudidaya karena perairan Indonesia sangat luas. Kita lihat tujuan pembelajaran. Setelah kita membaca atau literatur mengenai dasar-dasar geografi, maka Anda perlu menjelaskan pengetahuan dasar geografi secara baik dan santun. Yang kedua, setelah mengkaji konsep dasar geografi, Anda diharapkan dapat menjelaskan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari secara beruntun. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi, Anda mampu menunjukkan penerapan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari secara rinci. Yang keempat, setelah melakukan pengamatan, Anda mampu menyajikan contoh penerapan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari secara rinci. Oke, kita lihat lokasi kepulauan Indonesia. Yang kedua, ada perkembangan jalur laut di Indonesia. Ketiga, potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Lokasi kepulauan Indonesia kita bisa perhatikan. Yang pertama, letaknya ada 2 benua dan 2 samudra, dan juga terletak pada lintang 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Luas Indonesia sekitar 8, juta kilometer kuadrat, terdiri atas sepertiga bagian daratan dan 2/3 bagian lautan. Kemudian batasnya di utara ada Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Di barat ada Samudra Hindia, Laut Andaman. Di timur ada Papua Nugini, dan selatan ada Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Oke, kita lanjutkan karakteristik wilayah darat. Karakteristik wilayah darat itu dibagi menjadi, yang pertama ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada pantai, ada bukit, dan gunung. Pembagian wilayah perairan Indonesia kita bisa lihat di sini. Ada laut teritorial, ada zona tambahan, ada laut lepas.
Kemudian ada landas kontinen, lereng kontinen, tanjakan kontinen, dan dasar laut samudra dalam. Kemudian karakteristik fisiografi kita bisa melihat di video, di mana batas-batas Indonesia itu ada dibagi 3 berdasarkan fisiografinya. Yang pertama di situ ada paparan Sahul dan paparan Sunda yang dibatasi oleh garis Wallace, garis Weber, atau juga garis Lydekker. Karakteristik morfologi laut. Ada dangkalan, ada ambang laut, ada lubuk laut, ada palung laut, dan ada gunung laut. Perkembangan jalur laut di Indonesia itu pada masa Kerajaan Nusantara, di mana banyak muncul bantar-bantar penting seperti Samudra Pasai, Malaka, dan kota Cina, Sumatera Utara sampai sekarang. Kemudian masa kolonialisme tandai dengan ekspansi Portugis ke Selat Melaka yang diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya dan berkembangnya VOC. Yang ketiga, masa kemerdekaan hingga kini, keluarnya konsep negara kepulauan melalui deklarasi Juanda dan menetapkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.